Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandes Pritama dengan NPM 22753109 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer 3.5.5 di mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, di sini sudah terdapat paket tracer yang berjudul Investigate the TCP atau IP and OSI Model in Action. Di sini terdapat objektif atau tujuan. Terdapat dua part di sini, dua bagian. Yang pertama itu periksa lalu lintas web HTTP atau examine HTTP web traffic, dan yang part kedua yaitu display element of the TCP atau IP protocol suite, artinya menampilkan elemen rangkaian protokol TCP atau IP. Di sini untuk background atau latar belakangnya, dan selanjutnya adalah instruksi untuk kita mengerjakan paket tracer ini. Di part 1 examine HTTP web traffic. Di sini pada bagian 1 atau part 1 ini, aktivitas ini kita akan menggunakan mode simulation mode untuk menghasilkan web traffic and examine HTTP atau memeriksa HTTP. Di sini untuk langkah yang pertama itu switch from real time to simulation mode. Di sini langsung saja klik to the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Di sini kita pilih simulation mode, lalu kita ke edit filter, dan di sini jika belum terchecklist di bagian HTTP silahkan di checklist. Ya sudah. Jika sudah, kita ke jika sudah kita ke sini, ke step 2 nya. Langkah pertama sudah selesai, dan langkah kedua klik web client, lalu ke desktop dan ke web browser. Web client, agak sedikit gelap di sini. Nah, di sini di klik bagian desktop, lalu ke web browser, lalu kita salin yang bagian URL-nya www.osi.local. Kita pastekan di sini, lalu kita klik go. Lalu untuk perintah selanjutnya yaitu klik capture atau forward for time. Kita klik forward di sini 4 kali. Setelah kita go-kan, kita klik forward 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah mengklik forward 4 kali.
web browsernya lagi di sini. Nah, di sini sudah terdapat keterangan you have success access the home page for web server, berarti sudah sukses. Lalu klik the first colored square box. Di sini ini kita klik kotak persegi berwarna pertama di bawah kolom. Sini kita klik yang pertama. Kita coba kesini kan. Nah, kita akan klik yang ini, yang pertama. Disuruh perintahnya itu. Lalu di sini terdapat dua layar, yaitu OSI model dan juga outbound PDU detail. Di sini untuk langkah selanjutnya itu di bawah klik lapisan 7, klik layar 7. Coba kita klik layar 7. Di sini saya ini terdapat keterangan the HTTP client and a HTTP request to the server. Lalu ini what information, berarti informasi apa yang terdapat di dalam layar 7 tadi sudah. Lalu di what is the DST, berapa nilai DST port untuk layar 4. Kita coba ke layar 4. Di sini DST portnya yaitu 80. Lalu what is the desk IP value layer 3. Kita coba layar 3 desk IP-nya. Di sini desk IP berisi 192.168.1.254. Lalu what information is displayed at layer 2. Kita coba layar 2, informasi apa. Nah, ini terdapat 3 informasi. The next hop IP address. The next hop IP address is in the ARP table. The device encapsulates the PDU into an Ethernet frame. Lalu setelah ini kita klik outbound PDU details tab. Outbound PDU details. Di sini informasi yang tercantum pada bagian Ethernet 2 pada tab detail PDU memberikan informasi lebih rinci daripada yang tercantum pada lapisan 2 pada tab model OSI. Detail PDU outbound atau outbound PDU detail memberikan informasi yang lebih deskriptif dan detail. Nilai-nilai di bawah desk MAC dan SRC MAC dalam bagian di Ethernet 2 dan detail PDU muncul di tab model UC di bawah lapisan 2, namun tidak teridentifikasi seperti itu. Lalu ini sebagai informasi saja. Lalu klik the next color square box under, berarti kita pilih box selanjutnya di bawah kolom. Oke, berarti kita pilih yang ini. Hanya layar 1 yang aktif, tidak berwarna abu-abu. Perangkat ini memindahkan frame dari buffer dan menempatkannya ke jaringan.
Di sini hanya terdapat layer 1 di the next square box. Lalu advance to the next HTTP. Nah, di sini maju ke kotak tipe HTTP berikutnya. Oke, di sini kita coba dalam daftar acara dan klik kotak persegi berwarna. Jendela ini berlapis lapisan dan lapisan luar. Perhatikan arah panah tepat di bawah inlayer. Itu mengarah menunjukkan arah perjalanan data. Gulir ke seluruh lapisan ini dengan mencatat item yang dilihat sebelumnya. Di bagian atas kolom pernah menunjukkan ke kanan. Ini menunjukkan bahwa server sekarang mengirimkan informasi kembali ke klien. Lalu klik inbound. Lalu klik tab detail PDU inbound sini. Dan tinjau detail PDU. Lalu klik the last chord box under to the column. Kita coba yang terakhir ini. Nah, di sini berapa banyak tab yang ditampilkan dengan acara ini? Hanya dua, satu untuk model OSI dan satu lagi untuk detail PDO inbound, karena ini adalah perangkat penerima. Oke, jadi ini untuk yang step yang pertama. Dan untuk yang part 2 atau step yang kedua, untuk bagian 2, yaitu display element of the TCP atau IP protocol suite. Pada bagian 2 ini kita akan menggunakan mode simulasi pelacak paket untuk melihat dan memeriksa beberapa protokol lain yang terdiri dari rangkaian TCP atau IP. Untuk step yang pertama ini kita close PDU tadi, ini kita close. Lalu in the event list filter visible, klik to show all. Tadi kita klik ke simulation dan klik show all. Nah, di sini sudah muncul bagian soal. What additional event type are display? Itu artinya itu jenis acara tambahan apa yang ditampilkan di sini bergantung pada apakah ada komunikasi yang terjadi sebelum memulai simulasi asli. Sekarang harusnya ada entry untuk ARP, DNS, TCP, dan HTTP. Ada kemungkinan bahwa entry ARP tidak muncul, tergantung pada apa yang telah dilakukan sebelum masuk ke mode simulasi. Jika aktivitas dimulai dari awal, semua aktivitas tersebut akan dicantumkan. Oke, jadi itu. Lalu klik the first DNS, tab kolom DNS pertama kita klik. Nah, di sini jelajahi tab model OSI dan detail PDU dan perhatikan proses enkapsulasinya. Saat kita melihat tab model OSI dengan lapisan 7 yang disorot, deskripsi tentang apa yang terjadi tercantum pada yang tercantum tepat di bawah lapisan dalam dan lapisan luar. Klien DNS mengirimkan permintaan DNS ke server DNS. Ini adalah informasi yang sangat berguna untuk membantu memahami apa yang terjadi selama proses komunikasi. Lalu klik the outbound PDO details. Klik outbound PDO details. Lalu what information is listed the name field in the DNS query section. Untuk name-nya itu www.osi.local. Di sini DNS query.
Ya, di sini DNS informasi apa saja yang tertera pada kolom name pada bagian DNS query, dan di sini terdapat name www.osi.local. Lalu klik the last DNS, berarti klik kotak persegi berwarna info DNS terakhir di daftar acara. Di perangkat manakah PDU ditangkap? Jawabannya adalah di klien web, di web client. Lalu find the first HTTP event in the list and click the colored square box of the TCP event immediately following this event. Highlight layer 4 in the OSI model tab. Ini temukan peristiwa HTTP pertama dalam daftar dan klik kotak persegi berwarna dari peristiwa TCP. Segera setelah peristiwa ini sorot ke layer 4 di tab model OSI. Layer 4 di sini. N5 di tab model OSI. Lalu dalam daftar in the number, dalam daftar bernomor tepat di bawah lapisan dalam dan lapisan luar. Informasi apa yang ditampilkan pada item 5 dan 6. Koneksi TCP berhasil. Yang kelima, perangkat mengatur status koneksi ke established. Lalu klik the last TCP event, highlight layer 4, examine the step listed directly below in layer and out layer. Lalu klik the last TCP event. Berarti yang terakhir. Klik acara TCP terakhir, sorot layar pada bagian keempat. Periksa langkah-langkah yang tercantum pada lapisan. Apa tujuan dari acara ini berdasarkan informasi yang diberikan pada item terakhir dalam daftar. Nah, di sini yaitu menutup koneksi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan paket tracer 3.5.5 tentang investigate the TCP or IP and OSI model in action dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, terima kasih.